Allah itu sempurna. Kalau memang Islam itu tidak ada kekurangan, kenapa hari ini ada ormas yang mengatakan membela Islam? Maka saya jawab, saya tidak setuju dengan ormas yang mengatakan membela Islam. Kenapa? Karena kalau mereka membela Islam, berarti mereka lebih hebat daripada Islam. Maka dia ngawur, apa-apa dibela. Wukuf di Monas, topasnya di Gelora Bung Karno, subuhan mubeng, lempar jumlahnya Bawaslu, potong rambut tangannya di Mabes Polri. Ini namanya bukan kaum muslimin, tetapi kaum monaslimin. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, dia akan menolong. Bithabis aqdamakum. Ulama-ulama di penjara, disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk, berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar mencium bau darah, dimasukkan ulama ke dalam penjara. Anjing herder mau makanan enak, ini deh, ini daging ulama enak nih, tak ada barang haram di dalam, makan. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih sebersih-bersihnya. Dan penjaga itu menengok dengan matanya. Saya dulu pemabuk, pezina, benci dengan ulama. Saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat luka ulama itu dan bersimpuh di hadapan ulama. Itulah yang membuat saya tobat. Allah mau menunjukkan anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang katanya sudah lulus fit and proper test, tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan. Baik, di dalam berucap, kalau itu menisbahkan tokoh ulama, nggak mungkin ulama ngomong begitu. Ulama pasti omongannya adalah ditimbang. Nggak mungkin orang membela. Siapa kamu membela Islam? Memangnya kamu lebih hebat dari Islam? Siapa kamu membela Allah? Memangnya kamu lebih hebat dari Allah? Kalau seorang alim nggak akan ngomong begitu. Kita perlu membedakan antara bagaimana kita membela Allah, membela agama Allah, beribadah kepada Allah, dan bersolat kepada Rasulullah. Ini gambaran. Kalau kalimatnya begini, Allah nggak perlu pembelaan darimu, Allah nggak perlu ibadahmu, Nabi Muhammad nggak perlu sholawat darimu, itu benar. Tapi jangan dikatakan kamu nggak perlu sholawat, kamu nggak perlu bela Allah, itu salah. Beda kalimatnya. Memang Allah nggak perlu bantuan dari kita, Allah Maha Kuasa. Tapi kita perlu membantu, menolong Allah. Makna menolong itu apa sih? Bukan Allah itu lemah lalu kita tolong. Menolong Allah itu seperti apa? Menolong agama, membela agama Allah itu seperti apa? Kan sudah ada contoh. Bahkan Al-Quran sendiri sudah menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang yang beriman, jadilah engkau penolong Allah. Loh, kok ada penolong Allah di sini? Memangnya kamu siapa ya? Ini, jangan suka membuat kalimat-kalimat yang bikin aneh, menyakiti orang. Jadi Allah tidak perlu dengan ibadah kita, tapi kita perlu beribadah, penghambaan kita untuk dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad gak perlu dengan salawat kita, tapi kita perlu dengan salawat kita agar mendapatkan rahmat dari Allah. Kan begitu. Tapi kemenangannya hakiki, kemenangan di akhirat. Tapi kita kan pengen juga kemenangan di dunia, saudara. Nah, itu manusiawi. Maka itu Allah tidak ingkari itu. Allah katakan wa ukhra tuhibbunaha. Ada karunia lain yang kamu semua suka, kata Allah. Apa itu? Nasrum minallah wa fathun qarib. Yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat.
Nah kemudian apa Allah janji? Wabasyiril mu'minin. Itu beri kabar gembira kepada orang-orang beriman. Allah akan kasih kemenangan yang dekat. Allah kasih. Jadi janji Allah di sini bukan hanya kemenangan akhirat yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemenangan dunia Allah juga akan berikan. Tapi dengan syarat mereka betul-betul beriman kepada Allah. Makanya berita ini kabar gembira untuk mukminin. Wabasyiril mukminin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, saudara. Nah, terus syaratnya bagaimana kalau kita ingin menang kelihatan di dunia ini nyata? Ada syarat. Syaratnya saudara di ayat ke-14. Apa Allah nyatakan? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembela-pembela Allah. Jadilah kamu penolong-penolong Allah. Allah nggak butuh dibela, Allah nggak butuh ditolong. Lalu apa maksud di sini menjadi pembela Allah, menjadi penolong Allah? Pembela agamanya, pembela syariatnya, pembela aturannya, penegak hukumnya. Ini Allah yang perintahkan. Jadi kalau kita nggak mau terjun menjadi pembela-pembela Allah, sulit mendapat kemenangan yang nyata di dunia, saudara. Jadi kalau ingin mendapatkan kemenangan di dunia juga, di akhirat juga, ini syaratnya. Terjun ke lapangan, kunu ansarullah, jadilah pembela-pembela Allah. Nah, jadi bukan di sini disuruh kunu ansarullah, jadi pembela-pembela Allah. Jadi bukan sekedar kita disuruh sholat, zikir, puasa, bukan sekedar itu, ada yang lain. Jadi pembela Allah, bela. Kalau ada Allah dihina, Nabi dihina, Islam dihina, Quran dihina, turun bela. Bela dengan lisanmu, bela dengan tanganmu, bela dengan badanmu, bela dengan harokatmu, bela dengan segala kemampuanmu yang ada. Kalau ini dilakukan, baru Allah berikan kemenangan yang nyata, ya ikhwan. Nah, kalau Allah dihina, diam. Nabi dihina, diam. Quran dihina, diam. Bagaimana kemenangan nyata mau diberikan di dunia ini? Nggak bisa. Jadi ada urutannya, saudara. Kita lihat. Nah, ini termasuk perniagaan yang tidak pernah merugi. Nggak ada ini perniagaan merugi, saudara. Nggak. Ini perniagaan selalu memberikan keuntungan, menyelamatkan kita dari siksa yang pedih, mengetuk pintu rahmat dan ridha Allah, serta bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Nah, baik. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi, saudara, janji Allah dalam surat Muhammad ayat 7, yaitu di surat yang lain Allah menyatakan faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu sungguh-sungguh membela Allah, menolong Allah, yansurkum, niscaya Allah pasti menangkan kamu sekalian. Ini janji Allah. Allah nggak bohong, Allah nggak dusta. Mustahil Allah berdusta, ya ikhwan. Allah maha benar, sadaqallahul azim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah bakal menangkan kamu sekalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan langkah-langkahmu sekalian. Langkah perjuanganmu akan diteguhkan oleh Allah. Jadi nggak usah takut di medan juang, nggak usah takut di medan tempur. Apapun resikonya, janji Allah bersama kita. Apapun resikonya, pertolongan Allah bersama kita. Nah, saudara, ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai dasar pemberi motivasi untuk melakukan aksi bela Islam. Kenapa kita lakukan aksi bela Islam? Karena ada janji dari Allah, nasrun minallah wa fathun qarib. Ada pertolongan Allah dan ada kemenangan yang dekat. Dan ini berita gembira dari Allah. Kemudian ada perintah dari Allah, kunu ansarullah, jadilah kamu sekalian sebagai pembela-pembela Allah. Nah, makanya kan lucu, ada orang teriak, kenapa tuh namanya bela Islam? Islam kan gak perlu dibela-bela. Lalu kalau dia baca ayat ini gimana? Kunu ansarullah, jadilah kamu pembela Allah. Kenapa dia gak katakan Allah kan gak perlu dibela-bela? Dia gak debat Allah, dia gak protes Allah. Yang suruh kita jadi pembela Allah ya Allah. Allah yang memerintahkan kita jadi pembela Allah, penolong Allah. Saudara,
Nah, apa yang dimaksud dengan membela Allah? Allah kan nggak butuh dibela. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, Allah nggak butuh dengan semesta alam, saudara. Nah, sepakat ulama yang dimaksud membela Allah di sini menegakkan agamanya, mengamalkan hukumnya, membela daripada kesucian kitab sucinya, membela nabinya, menegakkan daripada syariatnya, saudara. Jadi yang namanya bela Allah itu ya bela Islam, ya bela Quran, saudara, ya bela syariat, ya bela agama. Itu semua masuk dalam pengertian kunu ansarallah. Jadi kalau ada ngomong begitu lagi, dia nggak ngerti tafsir, dia nggak ngerti maksud kalimat, saudara, kesian, ilmu nggak ada, tapi sok pintar. Nah, ini kesian, saudara. Kalau orang Betawi bilang udah bego, teka lagi. Jangan pakai protes, oh nggak perlu bela-bela Islam, nggak perlu bela-bela Allah nggak perlu dibela. Yang bilang Allah perlu dibela siapa? Justru yang suruh bela Allah ya Allah. Baca Al-Quran, suruh buka surat As-Saff. Dia nggak pernah ngaji kali, suruh baca, saudara. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Jadi ini dasar kita. Kenapa kita aksi bela Islam? Kenapa kita turun? Kenapa kita suarakan? Terus ada yang bertanya, apa demo ada di zaman Nabi? Saudara, kata demo emang zaman Nabi nggak ada. Saudara, nggak ada. Kantor polisi juga belum ada. Apalagi minta-minta pakai pemberitahuan, nggak ada. Tapi kalau kita lihat harokat gerakan yang ada di zaman Nabi, yuk kita lihat. Waktu di kota Mekah, saudara, seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berani tampil sendirian untuk unjuk rasa. Jadi para sahabat duduk nih berunding. Apa kata mereka? Nabi ini sering nyindir kita. Kok kita kalau ngaji ngumpet-ngumpet terus di sini? Kan di Darul Arqam, saudara. Ini mestinya kan Al-Quran ini disuarakan biar orang-orang kafir di luar tuh dengar. Nabi pengen nih di antara kita ada yang keluar memperdengarkan Al-Quran. Ini sahabat berunding nih, saudara. Tapi ini bukan rapat makar ya. Bukan, ini rapat mau unjuk rasa tentang Al-Quran. Jadi kata sahabat, siapa nih yang berani? Oh, zaman itu nggak sembarangan, saudara. Resikonya bukan hanya dibully, saudara, digulung, dilibas para orang kafir, saudara. Subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud yang angkat tangan. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku yang akan keluar. Aku akan baca ayat Al-Quran depan mereka semua, pimpinan-pimpinan kufar Quraisy. Sahabat-sahabat bilang jangan. Kenapa sahabat bilang jangan? Abdullah ibn Mas'ud badannya kecil, kurus lagi, sudah. Udah kecil, pendek, kurus, memang lemah kelihatannya, saudara. Sampai-sampai digambarkan dalam sejarah boro-boro buat perang, saudara. Kalau bawa pedang, keberatan pedangnya dari badannya. Betul, ini Abdullah ibn Mas'ud ini sahabat Nabi yang luar biasa, saudara. Imannya, takwanya. Tapi dari segi penampilan fisik kelihatannya lemah. Tapi dia yang berani, saya yang maju, saya yang akan bacakan Al-Quran depan mereka. Dan betul-betul dilakukan, beliau keluar. Ini untuk rasa, saudara. Cuma namanya bukan demo. Demo kan baru sekarang tuh bahasa. Keluar, kemana begitu keluar? Di Paranen. Di mana tuh pemimpin-pemimpin kafir Quraisy kumpul? Dia cari tempat kumpul. Pemimpin kafir Quraisy itu kan yang mimpin kota Mekah saat itu. Mereka kan penguasanya, mereka kan pemerintahnya, sudah. Begitu sampai depan Ka'bah, ini orang-orang kafir Quraisy lagi kumpul, saudara, di situ. Apa yang dilakukan Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud, saudara, berdiri depan mereka sambil berjalan, saudara, membaca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Beliau baca Ar-Rahman. Itu orang-orang kafir, saudara, begitu lihat baca surat Ar-Rahman, mereka dengar, ini orang baca apa nih? Coba dengerin. Begitu semua dengar, wah, ini yang dibaca ajaran Muhammad nih. Ini yang dibaca ajaran Muhammad. Marah mereka semua, dipukuli, saudara. Abdullah ibn Mas'ud ditarik, dibanting, ditendang, tapi beliau enggak berhenti, sambil dipukulin terus baca Ar-Rahman, saudara.
Saya mau tanya, ini unjuk rasanya dahsyat gak ini? Sendirian. Beliau unjuk rasa untuk menunjukkan kepada orang kafir, ini Quran, ini firman Allah, ini firman kebenaran. Siapa yang melarang saya untuk baca? Beliau baca terus, dipukuli terus saudara, sampai berdarah-darah, sampai bengkak-bengkak, lebam-lebam. Beliau punya muka saudara, sampai pingsan. Baru ditinggal oleh orang-orang kafir, digotong sama kawan-kawannya saudara, dibawa ke tempat pertemuan. Apa sahabat-sahabat bilang begitu udah sadar Abdullah ibn Mas'ud? Begitu udah bangun, ya Abdullah, kami bilang apa? Engkau ini nggak punya kekuatan buat melawan. Anda sekarang begini nasibmu. Apa kata Abdullah? Enggak apa-apa. Kalau kalian mau, besok saya ulangi lagi. Subhanallah, saudara. Ini namanya unjuk rasa, idharul haq. Bukan hanya sekadar menunjukkan perasaan, bukan, tapi menunjukkan yang hak. Itu namanya idharul haq. Dia tunjukkan yang hak, dia tunjukkan kalam Allah, saudara. Siapa bilang nggak boleh? Kira-kira jelas tidak? Mirip gak sama demo-demo sekarang? Siapa bilang demo gak ada dalilnya? Makanya baca sejarah yang benar. Saudara, baca sejarah, jangan nyimpulkan dulu, nggak ada. Soal Anda tidak mau demo, nggak apa-apa. Anda tidak suka demo, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung mengatakan yang demo itu bid'ah, yang demo itu nggak nyunnah, zaman Nabi nggak ada yang demo, dari mana datangnya demo, membego-begokan umat Islam yang demo. Tunggu dulu, ini yang bego umat Islam atau ente yang nggak baca kitab? Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, itu sendirian. Yang kedua, saudara, pernah terjadi kali ini sahabat ingin menunjukkan saudara yang lebih demonstratif, yang lebih mencolok. Saudara, akhirnya saudara dipimpin oleh paman Nabi Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Ini sahabat-sahabat dikumpulkan di jalanan, mereka bergandeng tangan saudara. Mereka jalan keliling Mekah, mereka jalan. Mereka baca takbir, baca tahmid, baca tasbih, mereka jalan saudara. Subhanallah, itu orang-orang kafir marah, mereka cegah, mereka hadang saudara. Tapi begitu mereka hadang, dilawan oleh Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Dan Hamzah jagoan kota Mekah, saudara. Dilawan, mereka mundur, mereka takut melihat Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah bawa, ayo kita kumpulin, jangan ngumpet dulu di Darul Arqam. Ayo kita turun. Kalau kemarin Abdullah ibn Mas'ud sendirian, sekarang kita rame-rame.